sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia yang akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini. Dari mulai bidang pendidikan, budaya, keindahan alam, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia. Indonesia adalah sebuah negeri yang sangat kaya akan sumber daya alamnya, baik sumber daya alam yang ada di darat ataupun yang di lautan. Laut yang memisahkan pulau-pulau tidaklah dijadikan sebagai pemisah, namun dijadikan sebagai pemersatu untuk dapat menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lainnya. Begitu juga dengan sumber daya alam yang ada di darat. Indonesia yang terkenal karena memiliki hutan tropis yang masih cukup luas, ternyata menyimpan banyak kekayaan loh. Dan salah satu kekayaan yang ada adalah kekayaan atas keberagaman flora yang ada di dalamnya. Banyak tanaman yang ada di Indonesia sebagian besar adalah tanaman asli yang hanya tumbuh di tanah Indonesia. Dan sebagian lagi adalah tanaman yang dibawa dari luar negeri untuk dapat ditumbuhkan dan dikembangkan di Indonesia. Namun dari sekian banyaknya tumbuhan yang ada, serta berbagai macam kegiatan eksploitasi alam, banyak dari tanaman-tanaman tersebut yang terancam keberadaannya, dan bahkan beberapa di antaranya sudah dinyatakan punah, sehingga generasi muda Indonesia saat ini tidak lagi mengenal tanaman itu. Dan berikut 10 tanaman khas Indonesia yang terkenal versi Melihat Indonesia. 1. Durian. Durian menjadi salah satu buah yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Meskipun sebagian orang tidak suka karena aromanya, sebagian lagi justru jatuh cinta dengan buah ini, entah karena aroma atau rasanya. Namun jika bicara soal sejarah, bagaimana asal-usul durian khususnya di Indonesia? Menurut ahli durian dari Yayasan Durian Nusantara, durian pertama di Indonesia berasal dari Kalimantan. Pulau Kalimantan menjadi pusat keragaman durian. Spesies Durio zibethinus adalah spesies pohon durian paling umum dari jenis Durio atau yang lebih dikenal sebagai durian. Spesies ini juga bisa menghasilkan buah yang edible atau dapat dimakan oleh manusia. Tahukah kalian, ukiran buah durian terdapat dalam beberapa relief di Candi Borobudur loh. Dari 2.672 panel kisah, beberapa di antaranya menampilkan buah durian yang dijadikan sesembahan untuk raja, diperjualbelikan, juga tampak orang-orang yang membawanya bersama buah lain seperti mangga dan manggis. Pakar durian Reza Tirtawinata juga mengatakan bahwa dari relief ini kita bisa tahu bahwa durian sudah dikonsumsi oleh penduduk Nusantara sejak 1300 tahun yang lalu. Julukan durian sebagai raja buah pertama kali disematkan oleh seorang ahli botani, Alfred Russel Wallace. Tahun 1856, Wallace menulis tentang durian dalam sebuah jurnal yang berjudul On the Bamboo and Durian of Borneo. Lalu berpuluh-puluh tahun setelahnya hingga saat ini, durian tetap dikenal sebagai si raja buah dari hutan tropis. Sebagian besar spesies durian yang berada di Kalimantan tergolong ke dalam spesies endemik yang tumbuh liar hanya di hutan-hutan Kalimantan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kelestarian hutan-hutan di Kalimantan. Mengingat pulau ini merupakan pusat persebaran plasma nutfah durian yang sangat penting di dunia. Di antara 20 spesies yang ditemukan di Indonesia, 9 spesies termasuk durian yang dapat dimakan. 2. Kantong semar. Tanaman ini habitatnya ada di Kalimantan dan Sumatera. Tumbuhan ini biasanya hidup dengan menjadi benalu dan memanjat tanaman lainnya. Tinggi dari tumbuhan ini bisa mencapai 15-20 meter. Kantong semar adalah tanaman yang cukup terkenal karena keunikannya. Tanaman ini juga dikenal sebagai tanaman karnivora karena ia hidup dengan memakan serangga atau hewan kecil yang lainnya. Namun ada sisi lain dari kantong semar yang sangat unik loh,
yaitu proses evolusi konsumsi serangga serta hewan kecil untuk dapat bertahan hidup. Pada umumnya, keunikan dari tanaman kantong semar ialah bentuk dari kantong itu sendiri, di mana kantong tersebut berfungsi untuk menangkap serangga seperti semut, lalat, dan lainnya. Pada dasarnya, kantong semar merupakan ujung daun yang fungsi dan bentuknya berbeda untuk menangkap serangga dan hewan kecil lainnya. Perangkap kantong semar tersebut menjadi salah satu cara tanaman kantong semar untuk bertahan hidup serta melindungi diri dari ancaman serangga luar. Tanaman ini bisa hidup di hujan tropis pada daratan rendah, hutan meranggas, hutan gambut, gunung kapur, pegunungan, serta padang savana. Sebagian besar tanaman ini hidup epifit atau menempel di batang serta dahan pohon yang lainnya dengan kepanjangan batang sekitar 10 meter. Namun berbeda dengan tanaman kantong semar yang tumbuh di padang savana, di mana tanaman tersebut hidup secara terestrial atau tumbuh secara tegak dan panjang batang di bawah 2 meter. Tanaman kantong semar memiliki berbagai bentuk, yaitu panjang langsing, berbentuk kendi, serta gendut seperti periuk. Adapun beberapa warna tanaman ini ialah hijau polos, putih bercak merah, merah bersemburat, serta kuning kemerahan. Mengapa kantong semar membunuh serangga? Pada umumnya, tanaman kantong semar hidup di habitat miskin serta menghasilkan karbon. Habitat tersebut tidak mendukung pertumbuhan kantong semar karena tanaman ini kekurangan fosfor serta nitrogen yang bertindak seperti pupuk. Habitat yang miskin nutrisi ini menekan tanaman kantong semar untuk berevolusi mengkonsumsi serangga di sekitarnya untuk bertahan hidup karena serangga memiliki kandungan asam nukleat serta protein untuk menyuplai nutrisi pada kantong semar. Pada kondisi tersebutlah kantong semar berevolusi dengan cara yang berbeda, yaitu mendapatkan nutrien dengan mengembangkan teknik dan cara yang unik. Proses evolusi yang dirasakan oleh kantong semar juga cukup panjang. Secara anatomi, tanaman ini memiliki cara unik dalam berkembang serta mendukung kemampuannya untuk menjebak serta mencerna serangga yang ditangkapnya. 3. Bunga Rafflesia arnoldii. Bunga bangkai atau Rafflesia arnoldii merupakan tanaman langka di Indonesia yang juga dianggap sebagai bunga terbesar di dunia. Pertama kali ditemukan sekitar tahun 1818 di daerah Sumatera. Tanaman yang merupakan jenis flora asli Indonesia ini termasuk dalam daftar tanaman langka dan terancam punah. Menyusutnya habitat bunga tersebut diantaranya disebabkan karena kegiatan manusia, seperti pembukaan wilayah hutan baik untuk kegiatan pertambangan, pertanian maupun permukiman. Rafflesia arnoldii merupakan tanaman yang kelangsungan hidupnya menggantungkan sumber energi pada inangnya. Bunga ini kerap menempel pada batang liana, yaitu tumbuhan merambat dari genus Tetrastigma. Sifat Tetrastigma yang mengandung banyak air mengindikasikan Rafflesia resistan terhadap kekeringan. Bunga Rafflesia hanya memiliki mahkota. Bahkan sebagai tanaman parasit, bunga ini tidak memiliki akar ataupun tangkai. Terlebih, tumbuhan ini pun tidak memiliki daun sehingga tidak mampu berfotosintesis. Diameter tumbuhan parasit ini ketika sedang mekar bisa mencapai 1 meter dengan berat sekitar 11 kg. Bunga ini mempunyai 5 daun mahkota yang mengelilingi bagian yang terlihat seperti mulut gentong. Di dasar bunga terdapat bagian seperti piring berduri yang berisi benang sari atau putih tergantung pada jenis kelamin bunga. Periode mekar Rafflesia arnoldii hanya sekitar 5-7 hari. Setelah itu ia akan layu dan mati. Meskipun begitu, tidak semua bunga bisa bertahan hingga mekar. Kurangnya nutrisi dan air ataupun rusak karena hewan pengerat bisa membuat Rafflesia tidak mampu hidup. Salah satu yang membuat bunga ini langka adalah karena persentase pembuahannya yang kecil. Bunga jantan dan bunga betina sangat jarang bisa mekar bersama dalam 1 minggu. Itu pun kalau ada lalat yang datang membuahi. Karenanya serangga memegang peranan penting untuk mentransfer serbuk bunga dari bunga jantan ke puting bunga betina. Selain itu, bunga ini juga mengeluarkan bau busuk seperti bangkai yang digunakan untuk membuat lalat tertarik pada bunga ini. Bau anir spesifik yang dikeluarkan bunga berwarna oranye kusam berasal dari pembusukan materi tumbuhan.
Selain aromanya, permukaan bunga yang luas dan terbuka menjadi daya tarik bagi serangga, terutama kelompok lalat dan kumbang untuk masuk. Wah, Sobat Indonesia, ternyata tanaman-tanaman asli negeri kita sangat beragam dan unik ya. Eits, tapi nggak sampai di sana aja. Kita masih punya sekurang informasi untuk kalian. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia.